Dan untuk memantau agenda kampanye dari para kandidat Capres-Cawapres, ada rekan kami di berbagai tempat. Saat ini kita terlebih dahulu menuju ke Jasmine Rahmadi yang ada di Jakarta Utara. Jasmine. Ya, selamat sore Sira Safira dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di hari ketiga kampanye ini menghadiri seminar wawasan kebangsaan yang digelar di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di GBI Mawar Seron, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tadi memang seminar ini dijadwalkan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, namun nyatanya tadi Anies Baswedan baru hadir di lokasi sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, sehingga hingga kini seminar pun masih terus berlangsung dan kami awak media masih terus menunggu pernyataan yang nanti akan diberikan oleh Anies Baswedan seusai digelarnya seminar tersebut. Nah, pemirsa, diketahui bahwa memang pihak dari GBI Mawar Seron ini tidak hanya mengundang Capres Anies Baswedan saja, namun ketiga Capres memang turut diundang untuk menghadiri seminar hari ini. Artinya tadi memang Capres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo juga sudah hadir di lokasi untuk menghadiri seminar pada pagi hari atau sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto memang tidak dapat hadir karena masih bertugas sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan belum bisa mengajukan cuti. Sehingga untuk Prabowo Subianto tadi diwakili oleh adiknya, yakni adalah Hashim Joyo Hadikusumo yang juga selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang sempat hadir di lokasi. Tadi Ganjar hadir lokasi tanpa didampingi oleh tim pemenangannya. Namun untuk hal apa saja yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo pada seminar hari ini memang tidak diketahui pasti. Sira dan juga pemirsa mengetahui bahwa seminar ini digelar secara tertutup dan kami awak media hanya diperbolehkan untuk mengambil gambar kehadiran dan juga nantinya ketika seminar selesai dilakukan. Namun yang diketahui pasti adalah peserta dari seminar hari ini berjumlah sekitar 300 orang, yang mana ini berasal dari 96 sinode gereja yang juga termasuk pemimpin gereja-gereja Pantekosta, karena sekali lagi memang seminar hari ini bertajuk Seminar Wawasan Kebangsaan MUBES 9 Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia tahun 2023. Sira dan juga pemirsa, memang diketahui bahwa hari ini merupakan hari ketiga dari masa kampanye yang sudah dimulai pada tanggal 28 November 2023 lalu dan berlangsung selama 75 hari atau lebih tepatnya hingga tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Di mana di masa kampanye ini pasangan Capres-Cawapres diperbolehkan untuk menghadiri berbagai lokasi di Indonesia untuk menyampaikan visi misi mereka. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Sira Safira. Baik, Jasmine Rahmadi, informasi langsung dari Jakarta Utara di mana tadi Capres Anies Baswedan sudah terlihat hadir. Kita langsung menuju ke rekan kami, Kurnia Amal dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Amal, apa informasi terbaru dari sana? Baik, selamat siang Sira Safira dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, di hari ketiga masa kampanye pemilu 2024 untuk calon presiden Prabowo Subianto hari ini memutuskan memang untuk melaksanakan tugasnya atau tanggung jawabnya sebagai Menko Polhukam, di mana nanti untuk hari ini memang rencananya akan digelar konferensi pers oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran terkait putusan MK nomor 141, di mana rencananya untuk konferensi pers sendiri ini akan digelar pada sebentar lagi pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Media Center Prabowo Gibran di Jalan Sriwijaya nomor 16 di Bilangan, Jakarta Selatan. Dapat kami informasikan memang sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko ini juga telah menyatakan bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal calon usia Cawapres maupun juga Capres dan juga Cawapres nomor perkara 141 ini sebagai menegaskan sebagai legitimasi konstitusional pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Mahkamah Konstitusi kemarin pada tanggal 29 November 2023 yang lalu telah memutuskan menolak uji materi terkait syarat usia Capres dan juga Cawapres yang berusia
minimal 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nantinya Sira Safira dan juga pemirsa kita nantikan sebetulnya apa isi konferensi pers langsung dari TKN Prabowo dan Gibran. Demikian Sira Safira dan juga pemirsa, laporan saya langsung kembali ke Anda di studio. Kurnia Amal, informasi langsung dari TKN Prabowo Gibran. Lalu bagaimana dengan aktivitas di pasangan nomor urut 3? Ada rekan kami Haidar Faisal yang saat ini ada kegiatan di mana Mahfud sahabat muda. Silakan Faisal. Ya, baik Sira dan juga pemirsa yang dapat kami informasikan bahwa untuk agenda pertemuan antara Mahfud MD dengan relawan yang mengatasnamakan dirinya sebagai relawan sahabat Mahfud Muda ini sudah berakhir, Sira dan juga pemirsa. Kami dapat informasikan bahwa tadi acaranya berlangsung dimulai pada pukul sekitar 12:30 dan baru saja berakhir sekitar 1 jam yang lalu. Nah, tadi kami dapat informasikan ketika Mahfud MD datang ke sini memang ia disambut sangat hangat begitu oleh relawan muda yang mengatasnamakan dirinya sebagai sahabat Mahfud Muda, yang mana ini pertemuannya digelar di Jalan Teguh Umar nomor 9 Menteng, Jakarta Pusat. Dan memang pemirsa tadi kami juga sempat memantau bahwa terdapat sejumlah tokoh-tokoh muda juga yang hadir dalam acara pertemuan ini, seperti sebut saja Once dan juga Chania Cita dan juga tokoh-tokoh muda lainnya, yang mana mereka memang mendeklarasikan dukungan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD, karena mereka menganggap pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini merupakan sosok yang tepat karena melihat dari rekam jejaknya dan juga value-nya yang dianggap bisa menjadi wadah aspirasi bagi mereka-mereka yang memang masih muda untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif begitu. Selain itu, mereka meyakini bahwa sosok Ganjar dan juga Mahfud ini akan dapat memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia untuk kemudian mewujudkan Indonesia emas. Dan memang acaranya sudah berakhir dan juga Mahfud MD sudah melakukan berbagai aktivitas untuk kemudian nanti pada malam hari nanti sekitar pukul 7 ia akan bertolak ke salah satu pondok pesantren di wilayah Tangerang begitu untuk kemudian bersilaturahmi bersama dengan sejumlah santri-santri di sana. Untuk sementara demikian kami kembalikan Sira ke studio. Haidar Faisal, informasi langsung dari TPN Ganjar Mahfud. Pemirsa, lalu bagaimana dengan informasi terbaru di Solo, Jawa Tengah? Ada rekan kami Agus Sabtono yang akan mengabarkan agenda calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Agus Sabtono, apa informasi terbaru? Ya, dari Kota Solo kami informasikan bahwa hari ini di hari ketiga masa kampanye pemilu 2024 calon wakil presiden dari nomor urut 2 yaitu Gibran Raka Buming Raka itu masih melakukan aktivitas seperti biasa berkantor di Balai Kota Surakarta. Bahkan tadi pagi Gibran menghadiri penyerahan asuransi kematian bagi keluarga PNS yang meninggal dan juga acara pelepasan PNS Purna ataupun pensiun. Sementara informasi yang kami peroleh bahwa memang di hari ketiga ini Gibran belum melakukan kampanye untuk keluar kota. Namun informasi yang kami peroleh bahwa Gibran besok rencananya akan menyaksikan final Piala Dunia di Stadion Manahan Solo di hari Jumat dan di hari Sabtu nanti. Sementara informasi tambahan bahwa kemarin juga Gibran ditemui Gus Miftah yang bersilaturahmi menghadap Gibran untuk mengajak Gibran supaya mondok walaupun cuma sehari saja. Pondok-pondok yang ditawarkan oleh Gus Miftah di antaranya di wilayah Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nanti menurut Gus Miftah mana yang dipilih oleh calon wakil presiden ini yang akan ditunjuk sebagai untuk memondok di pondok pesantren tersebut. Selain itu Gus Miftah juga mengaturkan memberi masukan kepada Gibran agar masa kampanye ini juga dilakukan
mengunjungi pondok-pondok pesantren yang berada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Begitu, kita kembali ke studio. Baik, Agus Sabtono, informasi langsung dari Solo, Jawa Tengah mengenai kegiatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga maju sebagai calon wakil presiden.